Coba bantah dulu data saya yang tadi, betul Ya, enggak? betul, betul. Kalau betul ya udah taslim kan gampang. Mana Ya, ya. sanadnya, mana coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Hmm. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu. Kosong, bolong, molongpong, bin zong. Bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian rijalul hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada. Karena kan beliau pernah dibahas oleh Ki Imad, punya anak sekarang 3, Muhammad Ali Husain, saya sepakat. Kan rangin secara ringkas itu kan dengan wilayah rijalul hadis. Saya pengennya orang bantah rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi, jangan pakai fikih. Nasab dengan nasab biar nyambung. Fikih dengan fikih lagi. Jadi ini mau dibahas pakai ilmu apa sebetulnya? Ya, Jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana ya. betul. Orang nerangin matematika, rumus matematika dijawab sama ilmu kimia. Itu jangan begitu. Kemana wae ya mah? Siap, Gak ngejalur namanya. siap, siap. Benar, Kiai. Kalau Ini mereka harus pakai kaidah bantah, fikih, enggak, tapi maksudnya nanti kalau ada yang contohnya. coba bantah dulu data saya yang tadi, betul enggak? Ya, betul, betul. Kalau betul ya udah taslim kan gampang. Kalau nggak bisa ya udah belajar dulu. Betul, Kiai. Jadi di sini Kalau tuh mereka bahas pakai hadis, kaidah fikih, tapi percontohannya itu sekarang pakai hadis. kaidah fikih. Dalam Ya. pembuktian hadis itu kan ada 6. Itu kan syahadah baru 1. Ya, Pembuktian hadis itu kan ada 6. Alat bukti ada 5. Totalnya ada 11. Kenapa sekarang dipilih cuma 1? Kenapa itu? Enggak 6-6-nya sekalian dibahas. betul, betul. Itu pertanyaan saya. Yang bikin kaidah fikih memangnya orang Balawi, memangnya RA kan enggak, para fuqaha. Dia mengatakan di sini tadi kan itu ulamanya kan al ulama fi sabitin nasab ya fi suhuri dan seterusnya. Itu kalimat al ulama, itu ulama mana? Siapa namanya? Yang sabit, yang masyhur dan mendengarkan dari setiap perkataan. Ini kalimatnya kalimat ijma, berarti kalau sekarang ada kalimat ijma atau memungkinkan makna tersebut adalah makna kebersamaan, ada sepakatan antar ulama, artinya itu kembali lagi pada kaidah awal bit tatabu'i, ada ketersambungan. Makanya saya nanya, sanad ulama ini bersambungnya ke siapa? Kok ada mengatakan kaidah seperti ini? Mana Ya, ya. sanadnya, mana coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Betul, betul, betul. Terus itu kenapa ngarang-ngarang harus dengan 1 poin? Fikih itu 6 loh. Untuk pembuktian itu bukan cuma syahadah ada 6, alat bukti ada 5. Kenapa dipilih cuma 1, 10 tinggalkan? Apa maksudnya? Ya, ya. Berarti tidak relevan ya kaidah ini untuk persoalan nasab itu tidak relevan ya, Kiai ya. Ya tidak relevan. Makanya ini mau dibahas dengan wilayah cabang ilmu apa? Ilmu nasab bahas dengan nasab. Rijal hadis cabang, rijal hadis bahas lagi dengan rijal hadis. Sekarang ilmu fikih bahas yang ilmu fikih, baru itu relevan, nyambung, head to head namanya. Ayo. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu. Kosong, bolong, molongpong, bin zong. Bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian rijalul hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada. Karena kan beliau pernah dibahas oleh Ki Imad, punya anak sekarang 3, Muhammad Ali Husain, saya sepakat. Bahkan itu pun dikuatkan dengan sekarang risetnya Gus Fakih. Ada 13-14 kitab yang meriwayatkan tentang sekarang Ahmad bin Isa al-Baghdadi. Makanya disebut dengan Ahmad an-Nafat, Ahmad al-Abbah, yaitu al-Baghdadi. Tapi kalau al-Basri itu enggak ada. Karena Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah dan bukan seorang ulama, apalagi perawi hadis, apalagi mustahid. Sedangkan Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Cuman beda 5 tahun wafatnya. Yang satu Basroh, yang satu Baghdad. Itu kayak Bandung sama Jakarta. Kok ada sekarang pengusaha diriwayatkan dalam 13-14 kitab dan bukan seorang mustahid, bukan seorang ahli hadis, bukan seorang ulama,
Terus kenapa orang yang diglorifikasi disebut dengan ulama, ahli hadis, mustahid tidak teriwayatkan dalam satu kitab pun. Bahkan jangankan satu kitab, satu paragraf aja nggak ada itu. Satu kitab mah kebanyakan, satu paragraf aja saya minta. Ya, Nanti ya. bilang, ya kan orang yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Yang sedang kita bicarakan ini kan seorang sosok ulama, ahli hadis dan mustahid. Bukan tukang rambutan, bukan tukang syukur, bukan tukang candil, bukan tukang channel. Jangan kemana aja ngomongnya gitu. Ya, ya, ya. Apa gini Kiai, yang saya pahami itu di sini itu kaidahnya itu benar. Hanya saja mereka itu tidak memenuhi kriteria yang dimau di sini. Asyhadu alla nasab al masyhur kaidahnya bisima. mah benar. Cuman Ya. nggak lengkap. Nggak, Kayak orang betul, sekarang betul. mau wudhu, cuman sekarang Betul, kumur-kumur Kiai. sama bersihin muka. Ya nggak sah tuh. Ya, ya, benar-benar Kiai, benar-benar. Itu kan sudah ada 6, makanya kalau mau bahas 6 semuanya. Kok coba cuman satu-satu Dipegal. kumaha ya teh. Kiai Bandung pisan, hebat. Makanya saya teh males. Mohon maaf Pak Yai. Itu juga Mas Mohon Rumel maaf, Pak minta Yai, kalau mau tanya. panjang mah katanya podcast. Kiai nggak mau, saya bilang nggak kelas, saya bilang kalau podcast kalau mau ayo seminar di kampus. Ayo kita lucutin semua sekalian. Mohon Tuh, maaf Bang. Pak. Mohon maaf Pak Yai, boleh nanya Pak Yai ya? Ya, Alkemi ngomong, Alkemi, silakan. Iya, selama ini kan baik di dalam ilmu nasab itu seolah metode SIMAI itu metode yang paling unggul. Padahal banyak metode ya. Ada kitabi dan semacam itu ijazah atau apalah itu. Itu gimana posisinya SIMAI itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan tertulis Pak Yai? Ya tertulis itu ya jelas nomor 1. Makanya terbukti dengan adanya pencatatan dan sekarang semua terbukti dengan adanya kitab-kitab Sahih Bukhari semuanya itu bukti. Sekarang orang yang mendengar kemudian dituliskan agar bisa diverifikasi dengan ada tulisan. Kalau ada yang kurang kan bisa ditambahin. Kalau ada yang salah sekarang bisa dibenerin. Sekarang orang yang simai terus membuktikan atau alat bukti orang yang mendengar. Pendengaran itu betul semua, alat ukurnya apa kira-kira? Pakai zone lagi gitu. Punya yang Kan sudah pakai jelas kitab. usnudon Tentu bila pakai hujah kitab. bahwa batil. Iya. Akan tetapi begini loh Pak Yai, selama ini kan yang banyak dipahami ya, bahkan yang sering digunakan di dalam perdebatan kemarin itu SIMAI itu seolah unggul gitu. Dengan diksi surah wal istifadah saja gitu. Surah istifadah itu dengan tulisan bitatabu'i harus ada pendengaran dengan pencatatan. Makanya pertanyaan saya, kalau sekarang paling unggul adalah SIMAI mendengar, kemudian ada yang salah, terus alat bukti untuk membuktikan pendengaran itu sekarang komplit apa? Di sana ya, mentok bro. Nggak bisa. Berarti nggak bisa ketika dibuka. ada pertentangan data, ada data dengan SIMAI atau surah wal istifadah lah, katakanlah lebih enak kalau di dalam ilmu nasab, itu berarti yang dimenangkan itu harus yang tercatatan ya. Ya iya, kalau saya nggak peduli mau surah istifadah, orang dengan sekarang dengan metode SIMAI ada 1000 orang aja. Saya kasih satu hadis yang sahih. Masa sekarang hadis Nabi bisa kalah sama surah istifadah yang datang dari ulama? Gimana sih cara belajarnya? Mantap, benar. Ya. Masa Iya, Nabi iya, kalam iya, Nabi iya. sahih kalah dengan ucapan ulama yang masih tidak bisa dibuktikan kevalidannya. Coba aja kita pikirkan. Iya. Terlebih kini Kiai ya, sudah mereka itu SIMAI kan, asakron itu dari leluhurnya, ditambah lagi kitab sebelumnya seolah-olah menolak gitu, bukan seolah-olah tapi menafikan kan, secara tidak langsung tidak menulis, artinya betul-betul SIMAI-nya itu ya sangat rendah sekali gitu kan ya, kecuali Wah, itu kalau mas